Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah, syukurillah, saya dikasih kesehatan, nikmat sehat yang luar biasa oleh Allah hari ini, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Bu Ana, ada yang bisa dibantu? Kenapa ini kok tumben moro-moro main ke sini ini? Lama tidak main ke sini ini? Iya ya Pak ya. Kalau ada perlunya saja kalau main di sini ya Pak ya. Begini Pak, Iya. kebetulan saya itu sebagai CGP Angkatan 7 dapat tugas untuk wawancara seorang HIS. Di sini Pak Mendi kan kepala sekolah SMK Nailul Huda ya. Iya. Jadi saya mohon bantuannya untuk wawancara Pak Mendi hari ini. Apakah Pak Mendi ada waktu untuk saya hari ini? Saya lihat ya, banyak waktunya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Berarti beruntung sekali ya Pak saya hari ini ya Pak ya. Begini Pak. Saya itu ingin mewawancarai Pak Fendi terkait dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah. Iya. Mungkin sebagai kepala sekolah selama ini Pak Fendi seringkali menghadapi beberapa studi kasus atau permasalahan yang ada di Nailul Huda ini, mungkin bisa diceritakan kepada saya Pak. Kasus yang mana ya Bu? Selama saya memimpin di sini kayaknya banyak kasus ini Bu. Salah satunya aja Pak, tidak usah banyak-banyak. Oh, siap ya. Ya kebetulan kemarin sekolah kami mendapat kesempatan untuk pelatihan siswa berkebutuhan khusus. Jadi salah satu guru di sini diminta untuk intinya sekolah di sini diminta untuk salah satu guru itu disuruh ikut pelatihan itu Bu. Inklusi berarti ya Pak ya? Iya, karena di sini terdeteksi ada siswa yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Berarti SMK Nailul Huda ini keren ya Pak ya, bisa menerima siswa yang berkebutuhan khusus ya. Karena di zaman sekarang kita tidak boleh menolak kepercayaan masyarakat kepada kita dan apa ya, mau menyekolahkan anaknya apapun itu ya tetap kami terima. Oh iya, tapi itu kan membutuhkan seorang pendidik yang khusus bisa menangani anak tersebut ya Pak ya? Iya, makanya ini alhamdulillah dengan adanya ini ya kami setidaknya bisa mengatasi dan bisa memberikan pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus itu sesuai dengan voksinya, dengan apa ya, dengan yang didapat lah ya, kayak gitu. Nah kemarin dilemanya gini Bu, ya. Itu kan pelatihannya hanya untuk satu orang, ya gitu kan ya. Nah ini saya bingung mau ngambil yang mana, guru yang mana kan ya gitu. Yang jelas kalau dari kesenioran ya di sini ada 3 guru yang senior, sama-sama senior Bu. Terus ada cowok 2, ada cewek 1 ya. Saya kalau memilih yang cewek itu takut apa karena cewek kan kayak gitu ya. Benar. Terus yang cowok itu kalau dari segi usia lebih tua. Nah, itu yang bikin saya bingung. Namun saya berpikir ulang lagi ya. Ini yang mana yang sekiranya berpotensi. Saya lihat dari tupoksinya dalam bekerja di sini Bu, yang cewek itu sebagai kurikulum, yang cowok itu sebagai humas, yang satunya sebagai sarpras gitu. Kok kayaknya saya lebih cocok yang kurikulum ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan pembelajaran kan nanti. Ketika dapat pelatihan nanti gampang lah untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain atau teman-teman sejawatnya. Begitu Bu. Oh, jadi langkah-langkahnya Pak Fendi itu untuk menentukan hal tersebut ya, siapa yang akan dikirim berarti sudah ada prosedurnya. Saya tadi Pak Fendi bilang saya mengambil bagian kurikulum karena dia yang menangani pembelajaran ya, khususnya untuk anak inklusi tersebut ya Pak. Ya. Selanjutnya begini Pak, apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada dilema etika tersebut yang menurut Bapak efektif? Ya.
Karena ya kalau masalah keefektifan ya Bu, saya melihat untuk mengambil keputusan itu ada dua Bu ya. Yang pertama keputusan yang dalam jangka waktu dekat ya. Nah, jangka waktu dekat kita harus memutuskan waktu itu atau hari itu juga. Kita tidak sempat untuk berdiskusi dengan teman-teman, sharing dengan teman-teman. Jadi saya harus mengambil keputusan waktu itu juga, gimana caranya keputusan itu baik. Nah kebetulan itu ya itu harus diputuskan pada waktu hari itu juga Bu, karena pendaftarannya kalau tidak salah waktu itu hari terakhir. Saya baru ketahuan itu di SIM PKB kalau sekolah kita kena itu. Jadi hari itu harus daftar. Nah saya dalam mengambil keputusan ya diambil yang paling terbaik menurut saya dan juga paling baik untuk semua orang. Termasuk untuk murid nanti ya Pak, untuk jangka panjangnya ya. Benar. Hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan mungkin bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya tantangannya kalau sudah dilema etika itu Bu, sama-sama benar sebenarnya ya, sama-sama benar. Saya mau ngambil yang ketiga-tiganya ini sama-sama benar karena semuanya merupakan bagian dari sekolah ini ya Pak ya. Jadi ya saya harus benar-benar memilih yang paling baik lah untuk semuanya. Yang terbaik di antara yang baik ya Pak ya. Iya. Jadi bagian dari bagian kurikulum tadi yang akhirnya dikirim oleh Bapak ya. Iya. Oke Pak. Bukan karena cewek. Bukan karena lagi. Ya. Oh gitu ya. Sesuai tupoksinya katanya Pak Benny tadi. Benar. Nah, Bapak apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema menurut Bapak? Ya itu kalau untuk keputusan yang harus diputuskan waktu itu ya kita tidak bisa menjadwalkan. Tetapi kalau masih lama ya masih ada lah jadwal tertentu seperti identifikasi, hari ini identifikasi, mungkin besokannya itu adalah pengambilan keputusan, setelahnya itu mungkin refleksi dari keputusannya benar apa tidak kayak gitu. Kalau yang barusan ini kan katanya saya harus waktu itu juga, jadi iya benar Pak. tidak ada. Iya. Kalau yang lainnya mungkin bisa terprogram ya Pak ya. Baik Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mempermudah atau mendukung setiap keputusan yang Bapak ambil? Ya orang lain ya. Yang pertama keluarga saya pasti, karena bagaimanapun di suatu apapun itu keluarga saya pasti yang nomor satu, yang selalu menyemangati saya, yang selalu mengingatkan saya jika saya sudah mau melenceng ya. Ingat kejujuran, terus ingat tupoksi kayak gitu, itu keluarga saya. Terus yang kedua yaitu Bapak KS yang dulu. Bagaimanapun saya harus banyak belajar dengan Pak KS yang dulu apalagi tentang sekolah ini kayak gitu. Itu ya Pak ya. Oke Bapak, berarti support Bapak itu adalah dari keluarga yang utama ya Pak ya. Bisa diambil hikmahnya oleh saya nanti Pak. Nah, dan untuk selanjutnya setelah pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kalau menurut saya itu sangat merasa senang apabila keputusan saya itu bisa diterima orang banyak. Contohnya kasus yang tadi itu ya Bu. Ya. Saya merasa sangat senang ya setelah saya bingung ya mau cari guru yang mana ini, ternyata saya memilih ibu yang tadi yang dari kurikulum itu dan hasilnya benar-benar sesuai harapan. Itu rasa senangnya sangat luar biasa buat banggaan tersendiri ya Pak buat Bapak ya. Karena benar. Bisa memilih sesuai dengan tupoksinya dan pemanfaatannya untuk kedepannya itu sesuai yang diinginkan ya Pak. Dan di akhir itu tidak ada masalah, akhirnya itu dua guru yang tadi tidak ada masalah, walaupun tidak terpilih lah kayak gitu. Jadi saya bangga di situ. Gitu ya Pak ya. Nah begitulah ya Pak ya, seorang kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak tentunya ya Pak ya. Tentunya juga harus sering-sering mengambil keputusan agar
terbiasa dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Itu lebihnya, harus sering-sering kan gitu, melatih untuk mengambil keputusan. Oke Bapak, terima kasih atas segala waktunya buat saya hari ini. Sudah ini? Sudah Pak. Tak kirain masih banyak ini. Cukup sekian sudah Pak. Terima kasih banyak. Semoga ini semua nanti bisa bermanfaat buat saya untuk kedepannya dan bisa dijadikan Bapak bisa dijadikan role model buat saya nanti. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Fendi. Ya, Mohon maaf, sama-sama, Bu. mungkin kan kesini cuma ada butuhnya katanya Pak Fendi. Tidak Pak, Ya, karena ya. kebetulan saya baru ada waktu. Itu bercanda. Iya Pak. Iya saya terima. Dan Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Saya pamit dulu Pak Fendi. Iya. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Heriana SPD, TKS Aisyah Bustarul Atfal Cindogo Tapen. Saya adalah CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya terkait tugas modul 3.1, yaitu praktik baik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Monggo Ibu mungkin bisa perkenalkan profil Ibu. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumiati SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah TKS Aba Cindogo. Di sini saya siap untuk membantu Bu Ana dengan praktik baik pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Baik Ibu, begini, selama Ibu menjadi kepala sekolah tentunya sudah banyak hal-hal atau kasus yang Ibu hadapi terkait dengan dilema etika tentunya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu hadapi? Kasih tahu saya atau kita ceritakan salah satunya aja Bu. Ya Bu Ana, sebenarnya banyak, tapi saya permasalahan yang baru-baru ini adalah terkait dengan pelatihan pengembangan kurikulum merdeka. Untuk guru TK Aba, saya sebenarnya semua guru ikut, akan tetapi menjadi suatu dilema bagi saya, di mana yayasan tidak mengizinkan meliburkan murid kalau tidak benar-benar penting. Di sini saya mengambil keputusan dari kelompok A 1 orang, dari kelompok B 1 orang. Seperti itu Bu Ana. Baik Bu, seperti itu ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Sebenarnya yayasan itu benar, tidak boleh meliburkan murid kalau tidak benar-benar penting. Menurut saya juga benar Bu Ana, karena ini juga untuk kepentingan guru-guru dan sekolah. Karena kurikulum merdeka ini sudah dipakai di TK Aba, seperti itu Bu Ana. Berarti Ibu ingin semua guru yang ada di TK Aba ini lebih paham akan kurikulum merdeka. Biar lebih paham, biar ikut semua, tapi yayasan tidak mengizinkan Bu Ana. Ya begitu Bu. Jadi kita bisa ambil benang merahnya itu sama-sama dua hal yang benar, sama-sama benar ya Bu. Yayasan juga benar dan Ibu juga benar menurut Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi dilema etika yang seperti Ibu alami itu? Langkah-langkah yang selama ini saya tidak semata-mata mengambil keputusan. Saya musyawarahkan dulu
dengan yayasan untuk mengambil keputusan yang menentukan terhadap murid dan semua guru. Baik Bu. Dan hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Begini Bu Ana, hal efektif menurut saya semua dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, yaitu melalui jalan musyawarah, baik dengan guru maupun dengan yayasan. Berarti dengan musyawarah itu adalah hal yang efektif menurut Ibu ya? Iya Bu Ana. Dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan untuk Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan yang selama ini adalah dihadapkan dengan dua hal Bu. Pertama, di mana saya harus mengikuti aturan dan keputusan dari yayasan. Sedangkan yang kedua, saya sebagai kepala sekolah harus meningkatkan mutu dan pendidikan, salah satunya melalui pelatihan kurikulum Merdeka. Baik Bu, seperti itu ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah langsung menyelesaikan saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal yang dalam jangka panjang Bu? Yang seperti itu tergantung permasalahannya Bu Ana. Kalau jangka pendek, saya langsung musyawarah secepatnya dengan guru atau dengan yayasan. Kalau jangka panjang, sudah ada program-program dan jadwal-jadwal Bu Ana. Begitu ya Bu. Berarti kalau untuk yang urgent ya Bu, yang sekiranya itu harus cepat penyelesaiannya, berarti Ibu langsung memusyawarahkan dengan guru dan yayasan. Kalau untuk jangka panjangnya sudah ada programnya ya Bu? Iya, benar Bu Ana. Baik Bu, adakah atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami ini? Ada Bu Ana, terutama keluarga saya, suami dan anak-anak saya. Mereka selalu mensupport saya. Begitu ya Bu? Ya. Jadi support terpenting dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika ini adalah keluarga Ibu ya? Betul Bu Ana. Baiklah Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan Ibu keputusan dilema etika ini Bu? Begini Bu Ana, semakin sering mengambil keputusan yang dihasilkan dari musyawarah bersama menjadi lebih mudah bagi saya terkait dengan dilema etika atau hikmah lainnya dengan adanya guru penggerak di sekolah ini seperti Bu Ana saat ini. Saya sebagai kepala sekolah berharap untuk lebih meningkatkan lagi kolaborasi yang ada di TK Aba ini Bu Ana. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Saya sebagai CGP di sini akan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan praktisi pendidikan. Terutama saya akan mengimbaskan semua ilmu yang telah saya dapat di pendidikan guru penggerak untuk rekan sejawat saya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di TK Aba ini Bu. Terima kasih Bu atas segala waktunya untuk saya dan wawancaranya. Untuk itu saya mohon pamit dulu untuk mengajar kembali di kelas ya Bu. Iya, Bu Ana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ana.